Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca manaqib wali bin auliya Allah, itu abuya kita Profesor Dr. Ahmad Syaroni Zuhri. Mudah-mudahan kita diberikan kecintaan kepada beliau, diberikan berkat beliau, dan dikumpulkan beserta beliau nanti insyaallah di akhirat kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala tabi'in lahum min hadhil ummati bi ihsanin wa sidqil yakin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, "Udhkuru mahasina mautakum wa kufuan masawihim." Sebutkan kebaikan orang mati kalian dan tahan daripada yang jeleknya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Ini nubdatun yasiratun min manaqib Ahmad Syaroni Zuhri. Sedikit daripada sejarah manaqib beliau yang insyaallah mudah-mudahan benar kita riwayat dari yang kita ambil. Salamun al mukhtar hawi mahasini, salamun al ahbabi fi kulli ahyani, salamun al abdil kiramil jamina man yantami hubban ila syarwani. Salam sejahtera semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan para pencinta mereka sampai hari kiamat. Dan salam sejahtera juga terucap kepada segenap yang hadir dalam acara haul guru kita ya Buya Ahmad Syaroni Zuhri. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah beliau. Amin. Manaqib Abuya al-alim al-allamah Profesor Dr. Ki Ahmad Syaroni Zuhri. Abuya Ahmad Syaroni Zuhri dilahirkan di desa Sungai Gampa Asahi tanggal 8 Agustus 1950 dari pasangan Haji Zuhri dan bin Sahal dengan Hajah Marwiyah binti Halul. Ulun dapat riwayat bahwa kenapa beliau dikasih nama Ahmad Syaroni Zuhri, Ahmad Syaroni. Ketika itu bapak beliau Haji Zuhri diceritakan ke Martapura melihat seorang pemuda alim gagah. Beliau berdekat dengan beliau, tanya, "Siapa nama pian?" Kata yang ini pemuda yang alim, beliau mengatakan Muhammad Syarwani Abdan atau dikenal dengan Guru Bangil. Jar Bapak Sidin, bolehlah ulun minta ngaran pian kinahagan anak ulun. Nah ini jadinya, sehingga beliau ketika di Mekah ketemu dengan Syed Amin Kubi, guru beliau, siapa nama Ahmad Syarwani, ya, guru beliau Muhammad Syarwani, sama ngaran mesin sama ilmu. Ini luar biasa beliau ya. Itu jadi diberi ngaran beliau Ahmad Syarwani. Kelahiran beliau bertepatan dengan pembangunan Madrasah Sulamul Ulum yang diprakarsai oleh ayahanda beliau Haji Zuhri bersama Syekh Al-Alim Alamah Marzuki Mustafa, seorang ulama dan guru besar yang saat itu ditugaskan oleh guru-guru Martapura untuk mengajar di desa Sungai Gampa Asahi dan sekitarnya. Dengan guru Marzuki Mustafa ini kainya Guru Mahmud dari Mama Sidin bisi bapak Kiai Marzuki Mustafa. Bisi anak ya mamanya Guru Mahmud. Ada di sana bapaknya Guru Munawar di Kampung Melayu, bersepupu. Kalau Guru Mahmud dengan Guru Munawar Kampung Melayu itu bersepupu sekali. Kai Sidin yaitu Marzuki Mustafa tinggal di situ dan mengambil menantu di sana Abuya. Karena Abuya ada beberapa orang saudara. Yang pertama Julak Jainal, yang Widin itu di Banjar meninggal beliau. Kemudian Guru Haji Mawardi, abahnya Guru Jalani, Pak Guru Muhammadun. Baru ada perempuan Angah, ada sekarang masih hidup beliau di samping rumah Guru Mahmud tinggal. Baru abahnya Guru Mahmud Syarkani. Baru Abuya.
baru ading sidin bebinian. Ini sebab pas mama ketika melahirkan itu ading sidin meninggal, mama sidin lagi halus. Jadi cerita diriwayatkan di Amangkani Armano abahnya Guru Mahmud langsung dengan kita. Jadi sidin ketika mama itu meninggal, kami ini halus-halus, Abuya itu masih kecil bermainan di halaman, mama meninggal di rumah. Kada sedih, malahan gembira, senang, alhasil kita makan nyaman. Jadi sidin kada tahu kalau mama meninggal. Nah, ini yang sebapak semama dengan beliau, termasuk yang paling kecil. Baru lain mama ada yang di Mekah sana, Mangalan, bapak Guru Maksud, abahnya Guru Salim, itu adik sanak sidin juga, cuma lain mama, beda mama. Ini Abuya lagi kecil ditinggalkan oleh mama, sudah jadi kada kenal halus. Masih. Beliau mengawali pendidikan di Madrasah Islamiyah Sulamul Ulum di bawah asuhan Hadrah Syekh Marzuki Mustafa hingga pada tahun 1966 beliau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Di Martapura beliau menimba ilmu dari tokoh ulama, aulia dan tuan guru yang terkenal pada saat itu. Di antara guru beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Abdul Qadir Hasan atau Guru Tuha, dan Tuan Guru Kiai Haji Anang Sya'rani Arif, muhaddis Banjar, yang kuburan beliau kalau kampung Melayu itu di depan sebelum masuk ke Kiai Kasful Anwar. Ini Anang Sya'rani Arif ini bersepupu dengan Kiai Muhammad Syarwani Abdan. Waktu pergi sekolah di Mekah dikirim oleh Tuan Guru Kasful Anwar, itu kan paman, dikirim ke sana sekolah. Ngajar di sana, pulang digelar dengan 2 mutiara dari Banjar. Satu Kiai Muhammad Syarwani Abdan di Bangil, satunya Kiai Anang Sya'rani Arif. Kedua sepupu nih. Ini termasuk salah satu guru Abuya, pengarang kitab Mustalahul Hadis Tanwirut Tulab. Itu sidin. Pada sekitar tahun 1973 Abuya Kiai Ahmad Syarwani meneruskan pendidikan tahasus di Kota Bangil Pasuruan di bawah bimbingan Syekh Arif Billah, Tuan Guru Bangil Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Pergi sana tahasus, setelah lulus di Martapura pergi sana tahasus. Sidin ini berkhidmah membantu. Kalau pagi Sidin membersihkan WC, ngisi bak mandi Kiai Syarwani Abdan. Itu aja sudah orang yang dekat dengan Guru Bangil, paling disayang. Sidin khusus belajar, jadi mengkhidmah. Makanya di dalam waktu haul kemarin Syekh Ali bin Abdurrahman Bahari mengatakan syaratnya orang itu pertama kun aliman, jadilah orang alim, orang yang berilmu. Sesuaikan. Orang berilmu itu beda dengan orang yang kada berilmu. Hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu lawan kada berilmu. Jadikan diri kita tuh orang yang berilmu, sekalipun sedikit sesuaikan. Pakaian, tingkah laku, ucapan itu beda orang berilmu lawan kada berilmu loh. Nah itu kun aliman, jadilah kalian orang berilmu, tunjukkan. Biar kada harus orang alim alamah dengan Alkitab. Kalau kita sudah tahu ilmu, belajar pernah dengan guru, sesuaikan. Itu. Au muta'aliman, jadilah penuntut ilmu, sekalipun berilmu, niatkan nuntut ilmu, dapat martabat orang yang nuntut ilmu. Jangan kan orang di Hadramaut itu biar alim apa, bila ada acara orang belajar umpat duduk, alim pada yang berceramah, tahu kitab, hafal kitabnya, tetapi mereka mencari martabat penuntut ilmu. Itu yang ada. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa berjalan niatnya, tujuannya untuk nuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah, menuntut ridhonya Allah, Allah mudahkan jalan ke surga. Dua. Jadi nyatakan nuntut ilmu. Yang ketiga, jadi khadim, pembantu. Kalau kada bisa jadi alim seseorang, bisa ilmu, menuntut ilmu, atau jadi pembantu,
membantu tuan guru, mana membantu sidin apa, ini orang yang luar biasa pangkat. Man khadam kata orang Arab, barang siapa membantu ini kena akan duluan. Ya. Membantu berkhidmah orang penuntut ilmu. Iya. Misalnya ada pimpinan pesantren. Pimpinan pesantren itu bukan inya, tetapi inya khadam pembantu orang nuntut ilmu, itu tinggi pangkat. Bukan kita, wah aku pimpinan ini, enggak. Makanya majlis khadimul majlis, ya, pembantu majlis. Atau khadimul ma'had, khadim ma'had pesantren. Artinya membantu orang yang mengajar, berkhidmah lawan orang mengajar, berkhidmah lawan orang belajar tinggi. Muhibban atau cinta. Yang keempat, jadilah kamu orang yang cinta. Cintalah orang bisi ilmu, cinta orang yang nuntut ilmu, cinta orang yang berkhidmah dengan ilmu. Itu dijadikan. Nah, beliau pergi ke guru Bangil, tak khusus langsung berkhidmah lawan sidin, bantu di rumah sidin. Gitu. Yang akhirnya Tuan Guru Bangil memerintahkan beliau untuk meneruskan pendidikan tafaqahu fiddin, mempaham agama di Timur Tengah. Ya, paham pada agama, bukan alim. Kata Rasulullah, man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah handaki orang tu baik, paham pada agama. Bukan alim aja, paham. Beda alim dengan paham. Iya, ada orang alim itu artinya yang tahu aja, cuma kada paham. Ya lah, misalnya ada orang tetangga miskin, tahu aja tetangga miskin, tapi kada paham. Yang paham berapa? Nanti yang paham itu, oh ini tetangga kesusahan, diunjuki, dia bantu, itu orang paham, tahu aja seberataan. Ya, ia mengamalkan. Tahulah sembahyang duha, tahu. Paling sedikit 2, paling abdul 8, paling banyak 12 rakaat, tahu alim. Tapi begawilah kada berarti kada paham. Kalau sudah tahu, kita sesuaikan, kita ilmu, kita paham, gawi. Bila kada menggawi berarti kada paham. Nah, ini mempaham agama ini. Mana mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa menghendaki oleh Allah orang tu baik, orang pahamkan agama. Ini tujuan beliau, tafaqahu fiddin. Abuya Kiai Ahmad Syaroni Zuhri kemudian meneruskan pendidikan di kota Mekah dan Madinah sekitar 12 tahun. Di antara guru-guru beliau di sana adalah Syekh Said Amin Qutbi. Ini disuruh membawa surat dari guru beliau Kiai Muhammad Syaroni Abdan. Ini surat bawa unjuk lawan Syekh Amin Qutbi. Orangnya kada tahu yang mana. Sidin Abuya beberapa hari sudah di situ, kada tetamu yang mana Syekh Amin Qutbi. Jadi Sidin duduk kayak cari. Ini riwayat Sidin seorang bercerita. Cari duduk. Ada orang duduk bersandar di Ka'bah. Kalau dulu tuh sunyi, kalau sekarang seperti sekarang Ka'bah padat. Kalau dulu sedikit orang tua aku haji umroh tuh tahun lalu mungkin buka kapal nyar. Jarang. Iya. Cari ada orang bersandar di Sidin di Ka'bah tengah malam. Syekh Amin Qutbi itu jarang tamu, orangnya langka. Kalau dicari kada ada orangnya. Tapi malam ada timbul di Sidin Anda. Dipanggil, sini aja Sidin. Panggil sore. Nah, mana surat kurikam? Jadi ada Amin Qutbi, Syekh Amin Qutbi. Sini. Berapa hari di sini sudah? Abuya Sidin aku nih hanya jual membawa bahasa Arab sini itu Sidin bisa kayak itu aja. Beberapa hari, 2-3 hari. Kepada Sidin. Sidin. Ngaran sama ilmu sama aja Sidin. Kena aja Sidin tamunya aku lagi malam isuk di sini. Ya Zain Amit Qutbi. Cari isuk tengah malam itu di Ka'bah, cari ada tamu berapa hari, hanya sudah beberapa harinya ketemu lagi. Unjuki Sidin amplop. Nah, Sidin aganisam. Nah, aganisam. Amplop itu ternyata duit isinya, duit real. Alhamdulillah jar Abuya cukup. Agen nuntut ilmu, agen nyewa penginapan di sana, agen nyewa rumah lah, agen nuntut ilmu dibari di Syekh Amin Qutbi.
Nah itu Sidin dengan Said Amin Kubi awalnya. Ini dari Sidin yang langsung sini baca cerita. Kedua, Syekh Hasan bin Muhammad Masyad, Mufti Kota Makkah. Syekh Al-Musnid Yasin bin Isa Al-Fadani, Musnid dunia. Jadi ulama-ulama ilmu dunia tuh tujunya ke Sidin. Syekh Yasin bin Muhammad Al-Padang, orang Padang. Kenapa Sidin itu luar biasa ilmu? Karena orangnya sangat tawadu. Guru sini Syekh Yasin itu. Jadi sanat-sanat itu guru ke guru Sidin yang mempunyai semua ilmu. Saking tawadunya, ada murid Sidin belajar hanyar, orang India. Tapi murid Sidin ini pernah belajar dengan ulama besar yang umurnya tua duluan. Jadi mengambil dari situ. Ulama ini sanatnya lebih tinggi daripada Said Yasin. Artinya di atas gurunya berapa tingkatan ke atas. Said Yasin mengambil dengan tu murid, minta sanat lawan si murid. Beliau menulis kitab guru-guru Sidin, nama-nama guru Sidin tuh murid Sidin dicantumkan termasuk guru Sidin. Ayo, saking tawadunya, kalau kita sudah jadi murid kan. Sidin nggak ada. Murid tadi hanya belajar karena Sidin mengambil dari itu murid tadi ilmu yang sanatnya lebih tinggi, sanat itu ranjinya itu. Kita tadahulu ditulis Sidin termasuk guru Sidin. Nah ini Said Muhammad Yasin Padang. Kemudian Al-Habib Al-Alamah Arif Billah Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, kutub zaman, meninggal Sidin di Jeddah. Nah, ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf asalnya dari Siun di Hadramaut, berkawal dengan Habib Hasan bin Abdullah Hasyatiri. Habib Hasan beringsaan dengan Habib Salim bin Abdullah Syari. Kalau kita Habib Salim ada di sini gambarnya, ada Habib Salim. Nah Habib Salim itu di sini. Habib Hasan kakaknya berdua bading belajar dengan Habib Abdullah. Seluruh ulama habaib kebanyakan di Indonesia sanatnya nyambung kepada Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, pendiri Rubat Tarim. Itu Habib Abdullah Sidin. Bisi murid dua, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf dengan anak Sidin Habib Hasan dibagi. Habib Abdul Qadir di Siun, Habib Hasan di Tarim. Pas waktu terjadi huru-hara itu, kedua-duanya pindah. Habib Abdul Qadir pindah ke Jeddah, Habib Hasan juga pindah kosong. Tapi Habib Hasan berpulik, sudah aman, termasuk habahnya Habib Umar itu yang ditangkap di zaman itu di huru-hara itu. Habib Abdul Qadir tetap di Jeddah. Digelar kutub zaman Sidin, termasuk guru Abu ya Sidin. Jadi guru sini orang-orang besar. Al-Habib Arif Billah Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Muhaddis Haramain atau dikenal Abu Ya Maliki. Itu gambar Sidin yang itu yang hirang itu. Nah. Muhaddis Haramain. Syekh Al-Alim Al-Alama Ismail bin Zain Al-Yamani, Syekh Al-Muhaddis Su'aib Abu Madian, Syekh Umar Hamdan, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, Syekh Al-Alim Al-Faqih Zakaria bin Abdullah Bila, Syekh Muhammad Fahmi Al-Madani. Kemudian beliau berkeliling ke beberapa negara di Timur Tengah untuk mendapatkan ilmu secara khusus dan ijazah dari ulama terkenal pada saat itu. Di antaranya, adapun guru-guru beliau yang berasal dari Mesir, di antaranya adalah Syekh Al-Arif Billah, Sayyid Muhammad bin Saleh Al-Ja'fari, Syekh Muhammad Makhlub, Mufti Mesir, Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, Rektor Azhar Universitas Mesir, Syekh Muhammad Sulaiman bin Muhammad An-Namiri Tonto. Di antara guru-guru beliau di Maroko, Maghribi sana, Al-Hafiz Al-Muhaddis Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, Al-Alim Al-Alama Syekh Abdul Aziz Siddiq Al-Ghumari, Syekh Muhammad bin Abbas Al-Fasi Al-Hasani. Beliau juga kemana-mana pergi, sampai ke Yaman beliau mengambil sanad, belajar mengambil sanad dengan guru-guru di Yaman, di Mesir. Bahkan beliau pernah ziarah ke kubur Imam Bukhari di Bukhara di Rusia sana.
beliau pergi. Kembali ke tanah air. Pada tahun 1986, Abu Yaki Ahmad Syahri Nazuri pulang ke Indonesia dan membeli sebuah rumah di kota Martapura dan bertempat tinggal di sana sekitar 1 tahun. Disuruh guru sekumpul di sana karena mendekati guru sekumpul dan disuruh dari sana. Jarak guru sekumpul kita bergantian karena ceramahnya. Karena Abu ya teman dengan guru sekumpul. Memang umur lebih tua. Guru sekumpul. Ya. Dan yang membawa guru sekumpul di Makkah karena Abu ya di sana banyak guru. Guru sekumpul ke Mekah berjalan dengan Abu ya yang mengantar ke sana ke mereka karena Abu ya dahulu di Mekah. Ya antara bergantian gitu. Nih, disuruh di situ di sekumpul di Martapura bertempat tinggal di sana sekitar setahun. Kemudian atas perintah guru beliau Tuan Guru Bangim, beliau berpindah ke kota Balikpapan. Pindah. Mulailah beliau berdakwah masuki berbagai lapisan masyarakat untuk menyampaikan risalah nabawiyah. Ulun dapat riwayat dari orang ya ulun anggap sikah, bisa dipercaya. Abu ya pertama datang di Balikpapan, daerah Pasar Baru di sana. Jadi itu hari Jumat diumumkan, malam ini akan ada penceramah Syekh dari Makkah. Jadi orang berkumpul. Tuh pertama katanya di situ. Berkumpullah orang di satu rumah. Abu ya ceramah. Ada orang di situ. Bawa anak, kata beliau yang bawa anak tuh bawa sini duduk ini, sini duduk. Enggak katanya, pian duduk sini bawa. Ceramah Jarsidin Madah itu ngarisnya Haji Tasrun. Aku hendak mencari rumah di sini agen majelis adalah. Ini tahu bang. Nah, karena sini aku hendak minta carikan di sini yang parang sini. Haji Tasrun ini pengurus Masjid Asy-Syuhada Pasar Baru. Syuhada Pasar Baru. Jadi tanya takun-takun ada namanya Haji Nanang. Kalau di pondok itu ada Udin Listrik, itu di Sanak Sidin. Ada di atas parakan dengan rumahnya. Ada rumah sana sebuting, tapi yang punya lain orang Islam. Itu. Ayo Sidin ganal. Tukari ya itu jadi rumah Sidin di Pasar Baru. Haji Tasrun pengurus Masjid Asy-Syuhada melepas jabatan Sidin, serahkan semua khatib segala imam besar di Masjid Asy-Syuhada diserahkan oleh Abu Ya. Jadi Abu Ya di situ. Baru Abu Ya membuka majelis tiap pagi Jumat. Orang guru-guru Balikpapan datangan belajar itu awal. Ya. Beliau dakwah ke Masjid Agung At-Taqwa semua. Yang beliau ambil dari guru-guru ini di dakwah. Dan atas perintah guru beliau juga beliau mendirikan pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mulanya rencana di Kilo 30 Samboja. Namun dikarenakan faktor jarak lainnya maka dipindahkan lokasi pembangunan pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kilo 19 Balikpapan. Parak masuk. Tentara itu 30. Tapi karena memang urusannya jauh ke Ukar sana kan pindah. Cuma ada yang cerita lagi riwayat ya ulun nurut ulun tikah. Beliau asalnya di Kilo 10 juga mau bikin pesantren karena ada sesuatu ditilang dibawa orang. Jadi Sidin ada bisi cincin. Cincin itu merah delima. Cincin yang kesayangan Sidin dijual. Cincin itu ditukarkan tanah di Kilo 19,5. Tanah itu milik seorang perempuan janda anak banyak. Ngaran Sidin Sampurna. Ngaran Sidin. Nah, ditukari itu tanah yang bicara orangnya sendiri atau nang tukang urut di Kilo 20 almarhum meninggal Sidin itu yang BIC dijual separuh di Jarsidin, separuh aja dibayari, separuhnya ulun hibahkan ke jadikan pesantren. Itu sih makanya jadi pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dibangun. Asalnya Uthman di situ banyak. Pada tanggal 13 Sya'ban 1410 Hijriah bertepatan tanggal 11 Maret 1090 diresmikan pondok pesantren
Saya Muhammad Arsyad Al-Banjari oleh Pangdam 6 Tanjung Pura Mejen TNI Z.A. Maulani dengan manhaj salafiyah yakni 100% agama didirikan tahun 90 itu awal dibuka. Atas keberhasilan beliau membangun pondok dan masyarakat, maka beliau mendapat gelar kehormatan Doktor AC dari American Institute of Management Honolulu tanggal 25 Juni 2000. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2021 setahunnya Abuya mendapatkan gelar profesor dari Harvard International University. Sebelum beliau didapat gelar, beliau mimpi, kata beliau, dengan guru beliau Ki Muhammad Syaroni Abdan Jasidin, kena ikam ada anak dibari oleh musuh kita. Artinya bukan agama. Jadi di sini kayak apa ulun ambil. Itu diambil Sidin. Yaitu tuh ternyata gelar itu yang diberikan oleh mereka, orang yang lain orang kita, lain orang Indonesia, lain orang Islam memberi. Mendirikan pondok pesantren, ujian pondok pesantren banyak sini ujiannya. Ujian Sidin diantaranya persis tanggal 31 Desember tahun 1091. Asrama pesantren tuh 2 tingkat 16 kamar habis kebakaran. Habis santri kada bisa asrama. Itu ujian. Sidin waktu keluar pagi Sidin datang jadi Sidin kada apa-apa, kena kita ganti yang hanyar. Itu aja. Luar biasa sabarnya beliau. Orang istiqamah ibadah. Jadi paling kalau Sidin istirahat di waktu di mobil semat goreng, malam bangun ibadah Sidin. Kalau Sidin ceramah nasihat pasti bangun malam. Kada tertinggal. Karena kata ulama, man talabal ma'ali sahiral layali, barang siapa hendak mempunyai pangkat tinggi di sisi Allah, bangun malam. Makan kata Habib Abdullah masyhur Syatiri Jasidin, kalau santri kada bangun malam, sembahyang malam, jangan disambat santri. Nih santri, apalagi lain santri. Iya, santri kada sembahyang jangan dikiau santri. Apalagi guru kada sembahyang malamnya, tambahannya santri aja jangan disambat santri aja sini. Ini Abuya nasihati Jasidin sembahyang malam kalau ceramah. Wasiat Sidin, alan ulun kada pernah menyuruh bangun malam, dah. Cuma Sidin berwasiat kalau malam bang hidupi mic. Kayak apa Sidin kada nyuruh sembahyang ada. Ya Sidin kalau malam jam 1 hidupi mic. Sambat salatul lail. Mau kada mau disuruh Sidin hidupi mic, maka kami hidupi mic tiap malam. Karena sekitar 5 menit sampai 10 menit datang Sidin ke masjid itu sholat. Dia Mesir Pasar Baru bolak-balik ke pesantren. Sidin pindah ke pesantren sekitar tahun 95. 95 karena pembukaan tahun 90, Sidin pindah ke tahun 95 karena antara kita itu tahun 97 awal. Ini dia. Amalan yang beliau amalkan diantaranya sholawat burdah. Tiap habis sholat Sidin baca sholat burdah waktu sekolah. Ini luar biasa. Mana Sidin burdah dan dalil khairat. Kalau Sidin madahkan Sidin nurun burdah. Ini dia makan Sidin. Alhamdulillah kita ikuti beliau membacakan amalan burdah. Diuji kebakaran bangun Sidin lagi itu asrama. Ya. Jadi kitab Sidin semua kita keluarkan takut terbakar. Setelah pagi Sidin datang kita kumpulkan jadi Sidin belajar menyusuni kitab. Itu aja. Karena dia belajar membaca kitab, Sidin nyuruh ulun belajar menyusuni kitab. Karena ulun susun kitab yang banyak jilidnya, mulai 1 ulun kumpulkan di belakang belajar menyusun kitab. Gitu aja. Sidin kalau malam disuruh Sidin banan sholat, karena malam itu kita menyerahkan proposal apa hendak dengan kita tiap malam. Kata Allah, hal min mustaghfirin faghfirullah, hal min taibin fatubillah, hal min sa'ilin fautiyah. Kata Allah tiap malam, adakah orang nih yang istighfar, kau ampuni.
Adakah yang bertobat, ku ampuni dosanya, ku terima tobatnya? Adakah yang minta, ku beri? Allah buka proposal. Kalau memang kita ada harapan dengan Allah, memang berharap, bujur-bujur ulah proposal. Kecuali kita kada hendak berharap dengan Allah. Kata Imam Syekh Al-Balkhi, "U'budullah biqadri hajatikum ilaih." Sembahlah Allah sekedar berapa harapan ikam dengan Allah. Kalau harapan banyak, ayo. Kalau kada ada harapan, bisa. Berat sholat malam. Kalau melihat gawiannya berat. Kalau melihat harapannya kada bukan berat. Orang begawi itu tuh masang pipa tuh sampai malam-malam begawi, siang panas begawi. Amun kita kada sanggup itu. Kenapa? Kita melihat gawiannya, tapi mereka itu melihat harapannya. Tiap bulan ada gaji. Kita melihat orang kuli panggul di pasar, kuli panggul di pelabuhan, uyuhnya. Kada sanggup kita, karena kita memandang pekerjaannya, gawiannya. Kalau mereka memandang harapannya, agan anak bini, makanya mereka mau begawi. Gitu juga. Kalau kita pandang harapan dengan Allah, ibadah itu ringan. Mereka sampai ibadah tengah malam sampai 1000 rakaat, kada guring malam karena memang sangat berharap dengan Allah. Ya paling tada bepander. Jahar Sinali, yang namanya orang akil hakim, orang yang pintar, orang yang bijaksana, yang sempurna, membagi waktunya tuh 4 macam. Di antara yang pertama, membagi waktunya, menyiapkan waktunya satu bagian untuk munajat dengan Allah, bepandir dengan Allah. Kada usah binahari 2 rakaat kita malam, habis itu duduk, panggil aja, belajar manggil Allah. Ya Allah, itu aja belajar manggil Allah, duduk ulang aja. Atau bahasa Arabnya ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kalau kita bisa ya Allah, panjangin. Ingatkan diri, ulun banyak dosa, ulun banyak harapan impian. Minta dengan Allah, belajar memanggil nama Allah. Karena kalau sudah masuk kita, panggilan kita diterima Allah, ikam manggil aku, kata Allah, labbaik abdi, ya Allah, inggih hambaku, apa hendak. Tahu Allah semua, cuma kita kada bisa belajar memanggil Allah. Coba duduk aja panggil, ya Allah, ya Allah, itu aja diulangi sampai bisa memanggil nama Allah. Kalau bisa sampai nangis, mereka itu wali min aulia Allah, itu orangnya sangat rindu dengan Allah, munajat, berbicara dengan Allah. Itu kita ajari. Kalau kita memang ada harapan dengan Allah, beri waktu kita dengan Allah. Beri waktu untuk menghitung diri kita. Anda guring hitung, aku salah hari ini apa. Bila ada kebaikan yang kita kerjakan, amal kebaikan, puji Allah, alhamdulillah. Kalau yang kita gawi seharian keburukan, istighfar dengan Allah, hanya guring. Iya. Hitung. Apakah waktu hitung? Ya. Kemudian kita beri waktu kita untuk berjalan dengan orang yang bisa menunjukkan kekurangan kita. Ini kalau kita tuh hendak mencari orang yang muji kita terus. Kalau sudah ada orang mau menjelaskan, menghabarkan kekurangan kita, kita kada senang. Padahal itu membaikkan kita. Kalau ada orang nih motorikam yang rusak, ini terima kasih. Beri waktu, cari orang yang bisa menghabarkan, memberitahu kekurangan kita. Itu yang waktu ketiga. Waktu keempat, berikan pelajaran diri kita untuk menjauhi, mengurangi kelezatan yang halal. Kalau meninggalkan yang haram udah, nang halal dikurangi dikit, dikurangi. Itu belajar. Jadi orang pintar ini 4 macam ini harus ada. Beliau diberi oleh Allah. Waktu beliau begitu cepat dalam kehidupan, dengan banyaknya aktivitas beliau dalam dakwah, kadang-kadang peduli sidin.
Kadang dakwah tuh orangnya beberapa orang. Hadir Masjid Ganal orangnya beberapa orang yang hadir. Kenapa? Rajin sih. Iya, belum pernah umpat hidit. Dakwah Abu ya. Acara resmi bulanan. Yang hadir mungkin 10-an orang, masjidnya Ganal. Iya. Tapi kedada muhasidin kekecewaan lu kedada. Kalau itu aduh. Nang ini hampir aja sudah kada usah lagi majelis. Kada pernah. Karena sidin ada bagian maaf di Masjid Samarinda, masjid paling Ganal. Nah, tahu aja sudah. Juhur sidin kalau juhur deket di situ ulun umpat. Uli hati orang sedikitnya. Yang ini banyak berapa kali lipatnya. Sedikit. Tapi ada muhasidin kekecewaan, kada kecewa. Sampaikan sidin. Datang kah ada orang beberapa orang kah ajari sidin. Ini dakwahnya luar biasa. Sidin. Kada lihat. Kalau kita sudah melihat ciut, sudah melihat wah nangka ini ampihan aja sudah. Kada sidin tetap datang. Ya. Sampai ulun bawa sidin tiap bulan ulun buya pian bisalah mengajar di Samarinda supaya anak alumni paling kada alumni Al-Banjari bisa kumpul untuk belajar lawan pian masih nyambung. Kalau ada di pondok aja yang keluar belajar siapa tuh datang ya. Ada orang-orang yang ayo aja sidin apa kitabnya julun kalau hikam makanya disambung di Al-Banjari kitab hikam. Ayo sidin ke Samarinda ke pertama malam julun malam buya pian ngalih buliknya ganti siang mau kadang ada hadir kadang sedikit itu ya. Itu tuh bang sudah pindah-pindah tetap kada putus asa sidin. Ini dakwah sidin menunjukkan diri sidin dakwah ikhlas luar biasa. Baru orang kada jadi masalah sidin. Mengabdikan diri bagi umat pada akhirnya berpengaruh pada kesehatan beliau sehingga sekitar bulan Sya'ban tahun 1436 Hijriah Abuya mengalami gagal ginjal. Kada ketahuan langsung uyuh aja sidin gitu mendadak. Kada ada menurun itu langsung drop. Dan diputuskan untuk cuci darah. Sejak saat itu kesehatan beliau semakin menurun turun terus kesehatan beliau. Akhirnya pada bulan Rajab 1440 beliau masuk ke rumah sakit dan pada tanggal 19 Rajab beliau hari Selasanya ulun nemu beliau. Sidin seperti biasa. Cuci darah setiap hari Rebu dan hari Sabtu. Cuci darah 2 kali seminggu. Jaro orang jadi sidin orang madahkan cuci darah itu sakit. Tapi alhamdulillah jenau kada merasa apa-apa. Kenapa? Yang dipandang sidin ridho Allah. Itu aja Allah yang memberi apa aja yang diberi oleh kekasih itu ini tingkatan orang sabar. Tingkatan orang sabar itu ada 3 macam. Yang pertama tarkus syakwa, meninggalkan mengeluh. Mulutnya kada pernah mengeluh. Ini orang yang sabar. Sakit-sakit tapi kada pernah mengeluh. Dikumpulkan ulama martabatnya martabat tabi'in. Pangkat yang kedua ya radha bil qada, ridho dengan keputusan Allah. Yang dipandang Allah aja lagi. Ridho yang ngarannya kekasih apapun digawi kekasih senang. Kada melihat yang itu sakit. Pian lah. Mengangkat anak pian yang halus mungkin yang ada hajusi anak atau cucu. Kada beslawar kamihinya pian tembiling lah. Kadang sayang umat terlalu kamcu dicium malahan. Taunya parakinya kayaknya beperak pak muha kayaknya ditapak. Balas kada umat cu dicium. Kemini terlalunya cu pintar. Ini kai. Coba pian umur 15 tahun tuh nampak muha pian. Sadang bang. Kenapa? Kecintaan tuh. Bila orang tuh sudah cinta apa diberi senang. Istilah bahasa orang tuh apa? Apabila sudah cinta melekat, tahi kucing, rasa tahi kucing juga sampai sampai coklat tuh kada tahu lagi kayak apa tuh. Bucin juga orang bahasa bucinnya tatapai juga. Itu istilah. Kalau orang cinta dengan Allah apa diberi senang? Ridho dengan qadanya Allah. Senang aja. Iya. Ini martabat zahidin orang yang zuhud sudah. Tidak tahu lagi dunia, yang penting Allah. Martabat paling tinggi
Yuhibbul ibtila, cinta ujian. Ini jangan minta. Mereka tuh suka. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah cinta seorang hamba diujinya. Jangan ngaku cinta Allah, hati-hati diuji Allah. Paling besar ujian para nabi, asadun nasi balaan al-anbiya, paling berat ujian para nabi. Tsummal amsalu, para amsal, kemudian para sahabat dan seumpamanya itu diberi oleh ujian. Orang dapat ujian itu naik pangkat, paling kan naik kelas 1 SD. Kalau kada hendak 4 ujian kada bakal naik kelas 2. Orang kelas 6 kalau kada hendak 4 ujian kada bakal lulus. Makanya mereka tuh gembira kalau ada ujian, bakal naik martabat mereka. Cinta, kalau kita jangan minta afiat aja, minta selamat sehat. Dia hari Selasa ulun temui Sidin, senang Sidin. Ya Sidin duduk, ulun buya hendak ke kelas saya aja. Pertama berdiam Sidin, suruh Sidin duduk, mungkin ada di pandirikan, ulun kada nyaman. Kalau ganggu Sidin turun. Hari Rabu seperti biasa beliau pergi cuci darah, pagi keluar, duduk di muka, ajar guru, salah satu guru pian istirahat aja. Ndak aja Sidin, karena aku istirahat di kubur, istirahatnya aja Sidin. Sahutin gitu. Masuk Sidin ganti, baru mau berangkat cuci darah. Sidin mutar, angkat Sidin dilihatin Sidin pesantren, dadah Sidin. Jadi yang melihat di dada Sidin. Kada bulik lagi, habis ke rumah sakit dicuci darah drop langsung. Kada sadar Sidin hari Rabu itu. Kebetulan ulun Masjid At-Taqwa, ulun bulik sehingga di rumah sakit Restu Ibu. Sidin masuk di ruang ICU kada diam. Ulun alhamdulillah di waktu habis itu dipersilahkan sorangan masuk. Guru-guru jalan, guru adun sudah di luar, ulun disuruh masuk dengan umi, ulun japai. Kada bergerak Sidin, ulun japai batis Sidin katanya bergerak. Ada respon, kesian ini. Terus tuh ibu dipindah ke rumah sakit tentara, di situ tiap hari. Hari Senin kami berziarah mengunjungi Sidin, hari Selasa meninggal Sidin. Pertama tanggal 26 beliau hari Rabu sore. Jadi semingguan. Senin, Selasa, Rabu. Nah, Juhur ada orang hendak bertemu dengan Sidin. Kami hari Senin, harusnya hari Selasa. Ada orang bertemu Bopandir dengan salah seorang guru ipar Sidin. Bolehlah aku bertemu. Jarnya kada bisa, ini tutup sudah. Kena aja habis Juhur. Di ICU di kaca gitu. Aku ada yang sampaikan. Iyalah, tapi ada bisa kena aja habis Juhur. Oh ya, bulik lagi itu orang, entah siapa. Jar guru yang bercerita, guru ini. Entah siapa itu orang, habis Juhur datang. Silahkan berdiri di muka kaca. Diam, bulik. Sudah tugasku selesai. Aku sudah sampaikan. Apa gerang? Jarnya aku nyampaikan dari guru sekumpul. Guru sekumpul kepada dengan Sidin lah kasih bulik kami nunggui. Gitu aja habis Juhur. Jam 3.30 sore beliau pulang ke rahmatullah. Itu habis Juhur jam 3:30 Sidin pulang, berita meninggal. Nah, ditunggu oleh guru. Yang ini ulun ambil dari orang Sika, antara guru Al-Banjari itu yang bercerita kada mungkin Sidin berdusta. Dia meninggal pulang ke rahmatullah di rumah sakit Pertamina Balikpapan, itu bukan pengungsian tentara tapi rumah sakit Pertamina di situ. Di para lapangan. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang menyenangkan Abuya. Kita senang bangga kita pernah berguru Lun Sidin, pernah mendengar ceramah Sidin, pernah hadir majelis Sidin, bangga kita. Mudah-mudahan diakui. Cuma sebuting Sidin banggalah lawan kita, itu aja. Kalau kita ini bangga sudah. Oh bangga, aku bisa guru, aku pernah tetamu Sidin, aku pernah berfoto oleh Sidin, aku pernah bersalaman Sidin. Kita bisakah membanggakan Sidin? Sidin bangga lawan kita, itu aja. Kita senang, bersyukur jadi umatnya Rasulullah. Tapi kita bisalah menyenangkan Rasulullah, bisalah menjadi kebanggaan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tuh bangga dengan umatku tuh. Iya,
bisa membanggakan Rasulullah. Kayak apa supaya kita bisa membanggakan Rasulullah? Dengan umatnya Rasulullah kita kasih sayang. Makanya saya manaqib saya Muhammad Saman, barang saya membaca habis subuh Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma astur sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur umat sayyidina Muhammad. Yang didoakan umat Rasulullah aja terus, kada membenci, kada memusuhi, kada mahiri, kada dendam dengan umat Nabi Muhammad. Itu orang yang membanggakan Rasulullah, makanya bisa martabat menjadi wali. Kalah anak guring, bersihkan hati daripada kebencian, kedengkian dengan saudaranya yang Islam, dengan umatnya Rasulullah. Bersihi dulu, takutan kalau mati hati kita ada membenci. Kenapa kita kada mimpi Rasulullah? Mungkin mata kita ini masih kada layak. Kenapa jadi kada layak? Kita memandang saudara kita Islam dengan pandangan rendah. Memandang orang, memandang rendah itu kada layak mata kita. Kada layak bermimpi. Kenapa? Kita merasa lebih hebat dari orang. Mungkin aja itu. Makanya kada bermimpi, makanya kada bisa melihat Rasulullah. Ya, mudah-mudahan jadi orang yang menyenangkan Abuya, guru-guru kita, baginda Rasulullah, dan kita dikumpulkan dengan mereka di alam barzah dan di akhirat kelak nantinya. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun ampun maaf. Kalau tuh salah pun ulun minta ampun maaf. Kalau kada sesuai ke yang ulun ambil atau tertambahi atau tak ulah-ulah, ulun lagi mohon ampun maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah bisa mengamalkan apa yang kita dapat ilmu. Allah jadikan kita orang yang ikhlas beramal. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat yang bagi kita, kampung kita, negeri kita. Allah curahkan, Allah jauhkan daripada bala bencana, dan mudah-mudahan Allah angkat wabah dan fitnah yang melanda. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita, dan kaum muslimin yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, wabil khusus yang di Suriah dan di Turki. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada mereka. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ditindas oleh orang-orang kafir. Dan Allah memberikan kesabaran kepada mereka. Allah memberikan syahid bagi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan pemeliharaan, perlindungan pada guru-guru kita, ulama kita, zuriat baginda Rasulullah dari segala kejahatan, dan Allah memberikan taufik hidayah petunjuk kepada para pemimpin kita. Allah jadikan negara kita pada tuntai penuntun ibatun warapun gapur. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi kehidupan dunia. Allah memberikan kesabaran melaksanakan ibadah dan jauhi segala yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti kita berkumpul pada tempat yang mulia ini dengan niat yang sama, tujuan yang sama. Allah kumpulkan bersama orang yang kita cintai, bisa baginda Rasulullah SAW di dalam surga Firdaus. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.